Halo, jumpa lagi bersama saya. Hmm, Kemarin tuh ada yang bilang, ada yang bertanya maksud saya, Mbak, kalau operasi sesar itu sakit tidak? Oke, saya akan menjawab dengan saya sendiri, maksudnya yang saya alami sendiri. Kalau waktu operasinya itu memang kalau pas operasi pertama itu saya tidak merasakan sakit. Tapi yang sesar kedua atau yang disingkat SC itu sakit, soalnya dengan jarak yang dekat jadinya lukanya yang tadi belum total sembuh terus dibelah lagi itu jadinya itu sakit. Mungkin kalau penyembuhannya agak lama yang kedua kalinya. Dan ini catat ya, penting buat semuanya. Kalau mau operasi sesar, mau operasi yang pertama atau yang kedua, itu harus diwajibkan untuk kontrol. Kayak saya ini selalu kontrol. Soalnya itu saya mempunyai riwayat gula darah. Mungkin itu keturunan dari keluarga saya. Atau kalau enggak keluarga saya ya mungkin saya itu sering minum kopi atau sering ngeteh, makan cemilan yang manis-manis, bisa jadi itu bisa menaikkan kadar gula darah dan semakin tinggi. Apalagi kalau waktu hamil gede itu kan kalau mau tidur kan susah itu kan, tambah besar perutnya, itu lama kelamaan mau istirahat pun susah, jadinya bisa mengakibatkan ya tensi naik juga, gula darah naik juga. Yang penting kita pikirannya itu jangan stres. Bisa kalau pikiran kita stres, mikir yang enggak ya bisa naik juga gula darahnya atau tensi darahnya itu. Jadi kalau pengalaman saya sendiri itu saya selalu kontrol 2 bulan sekali atau 1 bulan sekali buat jaga-jaga saja. Kalau mau operasi tensi naik itu juga waspada, takut yang enggak gitulah, maksudnya yang enggak diinginkan, kejadian yang tidak diinginkan. Kalau bisa ya istirahat yang cukup, kalau minum dibanyakin air putihnya. Iya dek, ya ambil dek dia, dibanyakin air putihnya, cukupin istirahatnya. Kalau siang itu ya istirahatlah minimal berapa, enggak setengah jam ya enggak apa-apa, yang penting buat istirahat. Kalau sudah naik semuanya gula darah itu siapa yang pusing? Kan diri kita sendiri. Udah waktunya mau lahiran sesar kok itu semua enggak turun semua, tensi atau gula, itu waspada sekali. Saya waktu kelahiran yang pertama ya tensi naik, yang kedua juga naik, jadinya saya tuh suntik panas itu dari ujung rambut sampai ujung kaki tuh panas semua. Ya intinya waspadalah kalau mau lahiran sesar, minimal kita kontrol biar tahu penyakitnya apa. Walaupun nggak ada penyakit kan kita kan kalau kontrol itu USG sekalian kan kita kan tahu didik bayinya gimana, sehat, sungsang atau gimana, udah masuk panggul belum, bisa lahiran normal tidak, sesar atau gimana dan lain sebagainya. Nanti Pak Dokter juga ngasih saran begini dan begini, kalau ibunya kayak gini dan gimana, itu kalau ada riwayat kayak gini harus lahirannya normal atau sesar, nanti kan dijelasin semua. Contohnya ya saya sendiri, dokternya ya sama, yang kedua saya lahiran juga sama, dan 2 kali sesar dokternya sama.
waktu itu ya saya sering kontrol tensi gulanya itu bagaimana semuanya, maksudnya tuh bagaimana semuanya itu. Kalau normal sih, kalau mau sesar walaupun jarak dekat mau normal itu enggak bisa, soalnya itu kan perutnya itu kan masih sakit ya, tergantung badan kita. Kalau kita ngedrel, bahasa Indonesianya apa, niat pengen normal walaupun jarak 1 tahun itu ya tergantung kitanya. Kalau saya jujur tidak berani, soalnya itu walaupun lahirannya itu sesar mau ke normal, kalau jaraknya agak jauh sih enggak apa-apa. Kalau jaraknya itu 1 tahun kayak saya ini, tidak mungkin. Walaupun mungkin ya itu yang jalani sendiri-sendiri. Kalau saya jujur tidak berani. Yang penting yaitu selalu kontrol. Dan ini catat ya, yang penting ini kalau mau lahirannya sama Pak Dokter itu, seandainya dokter ya A ya A, jangan kita kontrolnya dokter A, nanti mau lahirannya ke dokter B. Kenapa Mbak kok nggak boleh? Dan kenapa Mbak, kan sama saja Pak Dokter. Ya memang sama saja Pak Dokter, tapi yang dokter A itu kan sudah tahu penyakit ibunya, mbaknya itu bagaimana dan lain sebagainya. Yang bulan lalu itu selalu kontrol terus di dokter A, dan mau lahiran itu kok di dokter B, itu ada salah besar. Si dokter memang mau menangani semuanya pasiennya, tapi kan dia enggak tahu kemasalahannya, penyakitnya Anda atau gimana, itu kan dia enggak tahu. Kalau si yang jelas si A itu kan sudah tahu Anda bagaimana, bayi Anda gimana, Anda kondisinya bagaimana, si dokter A itu kan sudah tahu. Jadinya kalau mau lahiran sesar itu diwajibkan untuk kontrol. Dan kalau kontrol itu, kalau lahirannya pas waktu mau lahirannya itu, kalau lebih baik ya dokternya yang A itu, jangan mulah malih A ke B, A B, akan jadinya bingung. Jadinya itu lebih baik kita kontrol dan waspada, menjaga kesehatan kita, ibu dan bayinya. Dan waktu saya itu tensi naik, bukan tensi naik ya, saya maksudnya itu kan di itu suntik itu, pas waktu setiap bulan saya kontrol itu saya dikasih ini suntik insulin buat nurunin kadar gula darah. Biasanya kalau saya di puskesmas setiap apa itu cek kandungan saya itu kan, atau di bidan, biasanya di rumahnya bidan itu dikasih pel, tapi kan takut bayinya kenapa-napa kan. Terus Pak Dokter itu di rumah sakit memberi saya suntik insulin, dipakainya 1 kali, 1 hari 1 kali, mau dipakai yang mana, kan apa, lengan kanan atau kiri bisa, pahanya juga bisa. Ya intinya ya 1 hari 1 kali lah. Mau disaranin pas waktu hamil kan di atas pusar 2 atau bawah pusar 2, intinya satu saja yang disuntik, mau bagiannya mana gitu. Inilah insulin, suntikan insulin ini otomatis ini 0, 2 sampai berapa ini, banyak lah, 10 mungkin ya ini. Kalau model suntikannya kecil, kalau disuntik sih nggak sakit. Nah, kayak gini ya, kayak gini. Ini saya masih pakai ini, walaupun saya sudah tidak hamil, ini saya selalu pakai untuk nurunin gula darah saya. Kalau gula darah naik kan kita juga waspada, turun juga kita waspada. Kalau kerendahan gula darah kadang kita pusing, atau tergantung fit badan kita juga. Kalau pas naik gula darahnya, ada yang saking pusingnya mutar-mutar kepalanya. Dan kalau yang nonton video saya berterima kasih. Kalau ini pembelajaran buat saya dan Anda semuanya. Kalau mau lahiran sesar atau normal,
diwajibkan untuk kontrol walaupun normal ya, diwajibkan untuk kontrol. Yang mau sesar lebih waspada dan kontrol biar ibu sehat dan anaknya pun ikut sehat. Yang kalau mau lahiran jangan gonta-ganti Pak Dokter, kalau tiap bulannya kontrol. Soalnya kan kalau saya sendiri punya tensi pun juga pas naik, gula darah juga saya ada, jadinya itu saya selalu waspada. 2 bulan atau 1 bulan sekali harus diwajibkan untuk kontrol, untuk nurunin gula darahnya. Soalnya kalau nggak kita kontrol, gimana bayinya, ketubannya cukup tidak, kering tidak. Kalau kering pun bahaya, kalau cukup ya beneran ya. Yaitu kalau bisa, kalau kontrol ya dokter A ya A, kita lahirannya di A, jangan kita kontrolnya tiap bulannya di A terus. Kalau mau lahiran kok yang di B, itu Anda salah besar. Soalnya dokter yang CP kan belum tahu Anda penyakitnya apa. Kalau dokter sih mau saja, mau nyesar ya, ya beneran loh ya. Tapi kan lebih baiknya kita itu yang tahu sendirilah gitu. Walaupun saya ini lahirannya pakai BPJS, alhamdulillah pelayanannya Pak dokternya, pelayanannya bagus, baik. Oh, dan ini Mbak, bagaimana Mbak kalau saya punya BPJS yang dari pemerintah, dan itu nggak boleh deh ini obat suntikan, dan saya kan kemarin tuh USG-nya kan ke Mandiri Mbak, bayar gitu. Apa boleh Mbak saya minta masuk ke rumah sakitnya? Boleh, biasanya tergantung pihak puskesmasnya, diengel-engel tidak, kadang ada yang tidak memberi dan ada yang memberi dan ada yang tidak, ya tergantung. Mbaknya bilang saja kayak gini, Bu, saya tuh kok tensi saya naik, kadang kok turun, saya jadi takut kenapa-napa dengan bayi saya nantinya kalau mau lahiran dan lain sebagainya. Atau Anda tergantunglah ada riwayat atau enggak. Nanti bu dokternya itu dari puskesmas kan otomatis ngasih Anda rujukan. Jadinya nanti kalau dapat rujukan, Anda bisa datang ke rumah sakit 3 kali, berarti jangkanya 3 bulan. Nanti kalau mau lahiran, biasanya pihak rumah sakit tuh ngasih rujukan lagi ke puskesmas malahan untuk mau jadwalin USG lagi sampai nanti mau jelang lahirannya. Cukup dan terima kasih video dari saya.